Saya Pendeta HKBP Resort Parulian di pagi hari ini menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam bertemu kembali. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berfirmanlah ya Tuhan, hamba-Mu siap mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Rabu 29 Juni 2022, tertulis dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 10, demikian firman Tuhan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Membangun di atas dasar yang benar. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebuah bangunan kuat berdiri dan kokoh, salah satunya ditentukan oleh pondasi dari bangunan tersebut. Apakah bangunan tersebut tahan dan kuat berdiri ketika terjadi gempa bumi, terjadi badai topan dan hujan badai? Hal itu ditentukan oleh pondasinya. Demikianlah kehidupan kita akan kuat menghadapi terpaan badai hidup, ditentukan oleh pondasi atau dasar hidup kita. Dasar bangunan kehidupan kita adalah Yesus Kristus. 1 Korintus pasal 3 ayat 11 mengatakan, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Rasul Paulus oleh kasih karunia Allah melakukan pemberitaan Injil di berbagai tempat, secara khusus di Korintus. Sebagai seorang tukang bangunan yang cakap, Rasul Paulus di dalam penginjilannya di Korintus telah meletakkan dasar, yaitu Yesus Kristus sebagai jalan keselamatan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Dan setiap orang yang hendak membangun di atasnya, boleh-boleh saja saudara-saudara, tidak ada larangan. Tetapi hendaknya tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana dia membangun di atas dasar tersebut, dasar yang telah diletakkan oleh Rasul Paulus. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, banyak orang mencoba untuk meletakkan dasar yang lain bagi kehidupan mereka. Beberapa orang menggunakan kekayaan, yang lain menggunakan kepintaran manusia. Ada pula yang memakai dasar kekuatan dan pengaruh pribadinya di tengah-tengah dunia ini. Usaha tersebut adalah usaha sia-sia. Usaha seperti berusaha membangun sebuah gedung di atas pasir, yang oleh Yesus katakan bahwa jika ada terpaan badai dan angin kencang, maka bangunan itu akan roboh dan hebat kerusakannya. Dapat kita baca dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27, di mana Yesus mengajarkan dasar dan bangunan. Apa yang menjadi dasar hidup saudara saat ini? Kehidupan kita memerlukan dasar batu karang yang kokoh, dan sejak semula Allah sudah menyiapkannya bagi kita, yaitu Yesus Kristus. Dengan Yesus Kristus sebagai dasar hidup kita, seperti apapun terpaan dan persoalan hidup yang kita hadapi, percayalah bahwa kita akan kuat berdiri teguh untuk menyongsong masa depan. Terlebih saudara-saudara, kita akan dikuatkan untuk tetap melakukan
kebaikan, melakukan kasih kepada setiap orang. Karena yang menjadi kekuatan bagi kita untuk melakukan hal tersebut adalah Yesus Kristus. Membangun di atas dasar yang benar. Amin. Mari kita nyanyikan Bukuende 281 ayat 7. Martuado na marhaposan. Ipe hapor sea ibana burjuma ulato hami ihuton matoktong hatana haposipa nupa nai nama kapusi Tuhani nasohea tartadingi. Marilah kita berdoa. Yalah Bapa dalam surga, dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, kuatkan kami Tuhan untuk membangun dasar kehidupan kami di atas firman Tuhan, sehingga kami dikuatkan untuk menjalani hidup ini, melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Bapa dalam surga, kami berdoa, yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Dalam satu hari ini, kami serahkan seluruh aktivitas kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah nama-Mu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkanlah hatimu, cintailah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.